Nah, argumen lain yang menarik dari buku ini adalah pentingnya data, pentingnya transparansi. Barber mempercayai bahwa pemerintah harus mengumpulkan, harus menganalisa data secara sistematis, secara sistemik untuk memahami apa yang berhasil, apa yang gagal. Dan dia juga mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dengan data ini. Dengan pemerintah membuka datanya, warga bisa mengakses dan warga juga bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah. Nah, Barber juga membahas pentingnya membangun tim yang efektif di pemerintahan. Dia menyarankan agar pemerintah merekrut orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, memiliki relevansi, memiliki bakat dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya dari kalangan birokrat saja, tapi harus lebih variasi. Menurut dia, keragaman pengalaman yang dibawa dalam membentuk tim ini akan bisa membantu memecahkan masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintahan modern. Nah, contoh-contoh ini dia tunjukkan dengan delivery unit di kantor Perdana Menteri Inggris. Delivery unit di Perdana Menteri Inggris ini memang sering menjadi pembicaraan, sering jadi rujukan. Kalau di Indonesia kita ada contoh UKP 4, TGUPP di DKI Jakarta atau KSP. Inilah contoh-contoh delivery unit yang dibahas di buku ini. Nah, walau buku ini penuh dengan wawasan berharga, tapi seperti juga pembahasan buku lain selalu ada kritiknya. Beberapa pengamat menilai bahwa pendekatan Barber ini terlalu fokus pada target dan ukuran-ukuran istilahnya metrik yang bisa mengakibatkan terabaikannya aspek-aspek penting pemerintahan yang kadang-kadang sulit diukur. Ada juga yang berpendapat bahwa pendekatannya mungkin terlalu top down dan kurang perhatikan aspirasi atau partisipasi warga dalam proses penyusunan kebijakan. Sekarang mari kita bahas beberapa tips praktis dari buku ini. Dan untuk teman-teman di pemerintahan, ada 3 saran yang diusulkan bisa diterapkan di buku ini. Pertama, fokuslah pada prioritas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus. Pilih masalah-masalah di area kunci yang bisa berdampak besar. Tetapkan target yang jelas, tetapkan target yang ambisius di area ini, lalu fokuskan seluruh energi kita untuk mencapainya. Yang kedua, bangun rutinitas untuk memantau kemajuan. Barber menyarankan untuk mengadakan pertemuan rutin, apakah mingguan, bulanan, untuk meninjau, memantau kemajuan setiap target-target itu. Nah, dalam pertemuan ini semua harus jujur dengan apa yang menjadi kenyataan, mana yang berhasil, mana yang tidak, dan konsekuensinya semua juga harus terbuka untuk mau mengubah strategi, mengubah taktik jika diperlukan. Lalu yang ketiga, disebutkan jadilah pemecah masalah yang ulet. Jadi ketika kita menghadapi hambatan, jangan menyerah, jangan mencari alasan, sebaliknya harus proaktif mencari solusi kreatif. Barber menyarankan untuk selalu bertanya, apa lagi yang bisa kita kerjakan? Hal apa yang bisa kita tingkatkan? Hal apa yang perlu diubah untuk terjadi perubahan? Jadi ini yang menurut dia perlu dilakukan ketika menghadapi hal yang sulit.